Kalian membaca Al-Ikhlas kecuali diawali dengan Bismillah. 5 ayat. Jadi berapa kali? Jika totalnya 486 ayat. Itu Mas. 100 ya? 400 kan 500. Iya. 14 ayatnya sodako. Hitung juga sama Allah. Allah nggak akan lalai akan sedekah ayatnya. Ya, sini 100. Ya. Sama istri kita, ada yang baca 50 kali ya. Ya kan? Saya baca 50 kali. Ini belum masuk ranah ikhtiarul waktinya ya. Kapan ini mesti dilakukan, betul nggak? Adik. Kalau yang ini syarat mutlak juga. Ya. Yang kedua, bacakan sholawat. Ingat loh, ini mujahadah, tidak mesti dilakukan setiap hari. Jadi kalau mujahadah kan waktunya jelas. Ya, oke saya bilang, mujahadah 7 hari, tenang aja, nggak kemana-mana kan? Ngirit, duit juga di rumah terus, wirid terus. Yang ada Allah malaikat sama kita. Tercintai sama Allah. Ya, kalau modalnya di atas 20 juta Kang Syukron, kata kiai saya, sholawatlah kalian 2000 sholawat tiap hari. Kalau kurang daripada 20, 10 juta, 15 juta, maka cukup berapa? 1000. Berapa? 2000 sholawat. Mujahadah 7 hari. Jadi istilahnya kita sedang try out, mau mengikuti apps. Jadi komisi itu 40 hari di LPK, otaknya penuh dengan kosakata. Itu 40 hari kan? Itu diikuti oleh para LPK 40 hari sama. Al-Quran juga berbicara mujahadah 40 hari. Ya kan gitu. Kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husnanya khusus para calon pengusaha adalah 4 asma-nya Allah. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Nasir. Ditutuplah dengan Hasbiyallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa asmaul husnanya? Asmaul husnanya untuk yang mujahadah 7 hari ini adalah cukup 41. Ini saya belum berbicara tentang waktunya. Bisa tentang waktu. Ya? Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Untuk 40 hari, salawatnya cukup 1000. Asmaul Husnanya cukup 21 hari. Ditutup dengan hasbi Allahnya 7 hari. Ini mujahadah kita teman-teman sekalian. Ya. Boleh dibuktikan. Kemarin ketika kita mengundang Ustaz Yusuf Mansur, ya kan? Asbab Allah memuji. Sebenarnya ketika itu sudah deal semua katanya. Akhirnya saya di sore hari itu, ba'da zuhur saya ingin ngetes. Kayak apa sih kedekatan para panitia sama Allah? Saya nulis di Al-Barakah Group, ya Allah, mudahkan urusan saudara-saudara saya. Tidak ada yang mengatakan amin kecuali 2 jempol kecil. Cerik. Akhirnya disangka saya nggak menilai. Saya menilai, berarti 100% panitia sudah lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya beristighfar, ya Rob, mudah-mudahan setelah asar ini saya nggak dapat informasi apa-apa, ya Rob. Jam 4:30
Ustadz Suripto Ilham ngebel, Kak, nyuwun pertemanan, kenapa Kak? Ustadz Yusuf Mansur anak kabar, tripen, mencet. Padahal saya udah doa itu Pak. Saya tuh teman satu mesin sama saya. Bagaimana saya ngulang-ulang di hadapan mesin, ngulang-ulang hafalan saya. Ya, itu saya ngetes doang. Ternyata usaha itu telah di hadapan mata kesuksesannya. Kalau lupa dari Allah, mujahadahnya sudah kendor, maka Allah akan tarik kembali kesuksesan. Itu baru Yusuf Mansur. Untuk menjat Yusuf Mansur supaya hadir ke sini, itu saya katakan, itu pasti masuk namun karena bercampur dengan penyakit yang lain yang sudah menahun di lambungnya. Saya langsung teks, berarti saya ahli. Enggak, saya langsung bisa baca itu. Yusuf Mansur pasti tidak akan hadir. Tapi saya genjot dengan 1000 ayat malam harinya. Tidak selesai situ saja. Saya secara pribadi mengamalkan 2000 sholawat setelah zuhur. Kemudian ditambah 4 juz setelah itu. Baru setelah isyaknya berkabar kalau tidak ada mujahadah seperti itu mujahadah 1 hari itu 1000 ayat, 4 juz, sholawat 2000. Qiyamul lail. Ya teman-teman sekalian, 2 jempol kecil, cetil. Disangka saya nggak nilai, cuman saya tuh pengen ngetes doang. Maksudnya terlenaknya kayak apa sih sahabat-sahabat kita nih sehingga lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, karena sesuai hadis Nabi, ini dilakukan adalah di tengah malam. Bisa nggak bangun jam 2 malam selama 7 hari? Insya Allah. Kalau tidak punya cita-cita, biar pelanggan material kita banyak, bener nggak? Biar kelapa sawitnya panennya enak terus. Ya enggak, kalau udah urusan dunia kan seneng aja kita, semangat aja kan gitu, bangun malam, hafal kosakata kan gitu. Nah, udah nyampe Korea lupa. Ya kan? Boleh nggak kita beringin-ingin tentang dunia? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Boleh. Ini dilakukan di tengah malam. Sabda baginda Rasul, fi jaufil lail. Jaufila itu adalah di akhir malam antara jam 3 sampai jam 4. Cuma jadi masalah kalau kita mengamalkan ini jam 4 keburu enggak. Jangan-jangan belum keburu malaikat udah naik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, enggak sampai di mujahadah kita kan gitu. Ya bangunlah jam 2 kan gitu. Mau membangunkan istrinya saja, istri kita dibangunin untuk sholat malam bareng, udah dzakirina wa dzakirot kita. Tergolong daripada orang-orang yang masuk surga di belakang para nabi. Ya, ini di tengah malam. Dilakukan di mana? Rois di tengah malam. 7 hari. Di tengah malam itu waktunya Jam 2 sampai jam 4. Ya kan kita ngitung ininya sih. Kalau kita bangun jam 4 kan nggak keburu. Malaikat udah keburu kan malam Senin tuh. Enggak, di sini tadi dilakukan kapan? dari sore bisa nggak kan? Ini kata Allah, ya, orang-orang yang menghadap saya tatkala orang tidur pasti mustajab kan gitu. Istilahnya kalau Jokowi bilang, Gus, ente datang di istana jam 3 siang. Saya datang jam 4 gimana kira-kira? Sama pas pampres tendang. Gitu. Maka Allah sudah gariskan itu, maka bangunlah di 7 hari. Harus itu yang 1000 ayat sehari. Malam sampai 7 hari. Iya selama 7 hari. 3 itu 7 hari. Tiap malam ya? Setiap malam. Iya, setiap malam. Sama istri itu keburu. Karena sholat malam cukup 2 kali, 2 rakaat sudah selesai. Ya kan? Tapi yang lebih banyak rakaatnya kan di rakaat ini kan? Kalau qiyamul lailnya cukup 2 rakaat, kemudian langsung amalkan yang ini. Kan gitu? Kualitas sih ya.
Kalau kecil itu berarti tangga. Ya, sudah paham sampai di sini? Insyaallah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, siang harinya hari Senin, ya, siang harinya hari Senin tambahlah duha 8 rakaat. Maaf, untuk 7 hari itu 12 rakaat. 12 rakaat. Ya, istri kitanya nggak keburu, biarkan istri kita selesaikan dulu, baru nanti kita tank. 12 rakaatnya itu jam 10 juga keburu, 11 jam. Jangan panjang-panjang, kalau apa sampai ayol kafirun. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini dilakukan dalam posisi kita ngosong. Puasa. Kalau untuk 7 hari ini sudah menjadi sunnahnya Syawal. Makanya pilihlah hari Senin keberapa. Kalau di minggu pertama tamunya terlalu banyak yang datang ke kita, sehingga kita terlalu batal lagi. Gitu. Ya. Pilih minggu kedua kalau tamunya udah jarang. Kalau tamu datang bilang kita lagi puasa lagi. Kan gitu teman-teman sekalian. Ya. Adalah puasa 7 hari. Insyaallah. Nah. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah, ya. Ini tadi sambil sholat tahajud ya. Ini sambil sholat tahajud. Plus tahajudnya itu 8 rakaat plus 3 witir. Kalau tidak keburu boleh 2 rakaat. Ini untuk Ustaz Imran mengatakan 2 rakaat nggak apa-apa. 2 rakaat nggak apa. Tapi lebih maksimal adalah 8 rakaat. Cuma 7 hari kok teman-teman sekalian. Cuma 7 hari. Ya kan? Gitu. Kenapa saya fokusnya ke 7 hari? Karena kita punya modal itu di atas 50 kayaknya. Kayaknya ya lah ya. Kayaknya. Insyaallah. Ya. Nanti saya kasih mujahadah harian. Ini kan mujahadah untuk proposal kita nih. Nah, nanti untuk proposal setiap harinya saya kasih amalan. Ya. Paham sampai puasa ini? Kemudian yang kelima, ini yang keempat, puasa 7 hari. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, soda. Nah, kalau soda aku udah paham deh dari Yusuf Mansur, ya kan? Nah, maka berikanlah sodako yang tidak pernah kita berikan selama hidup kita. Kalau kita biasa sodako setiap hari, pernah mengamalkan sodako setiap hari? Loh, amalkanlah sodako dalam mujahadah ini harus lebih besar. Kita pengen punya 1 tahun ke depan pengen punya apa? Kan gitu dari usaha kita ini. Hampir mirip sama Yusuf Mansur, hampir mirip mungkin. Ya, kalau kita targetnya saya harus punya 2 kios, 3 kios, maka total 3 kios harganya berapa? Maka sesuaikan dengan sedekahnya. Kan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian. Maka awalilah kata kiai saya ketika itu, karena memang zamannya masih 93-an, kan belum Krismon tuh, ya, sedekah lagu 10.000 setiap harinya. Berapa? 10.000. Karena kalian dalam setiap 10.000 itu berarti 1 hari akan mendapatkan 700.000 keuntungan. Karena Krismon jadi 1 juta. Allah a'lam. Saya menulisnya ketika itu, ya. Dan yang terakhir nih, jangan pernah keluar rumah kecuali hal penting kebutuhan pokok. Jangan keluar rumah. Nabi Zakaria sama istrinya saking pengen punya anak 3 hari itu, la tukallimun nasa thalatha layalin sawiyya. Nabi Zakaria ketika berdialog dengan Allah, apa tanda-tandanya saya akan punya anak? Kamu 3 hari tidak bisa berbicara, artinya jangan berbicara sama orang lain selama 3 hari 3 malam.